Cek, cek, cek. Cek. Iya, Pak. Oh, tadi mic saya mati ya. Halo? Ada, Pak. Ada suaranya tadi. Oh, kedengeran? Iya, Oh, gitu. Ya, kedengeran. ya, kita mulai saja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, ya, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas mengenai tentang tipe data ya dari bahasa pemrograman. Nah, tipe data ini sebelum kita masuk ke dalam materi tipe data, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama bahwa yang pertama adalah kompetensi dasar ya, yang akan kita pelajari itu adalah menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Lalu yang kedua adalah membuat kode program dengan tipe data, ya, dengan variabel, dengan konstanta, dan juga dengan operator serta ekspresi. Nah, tujuan pembelajarannya di sini adalah siswa diharapkan mampu mengenal tipe data yang akan digunakan. Lalu yang kedua adalah siswa mampu menerapkan berbagai macam tipe data, dan yang ketiga adalah siswa mampu mempraktekkan penggunaan daripada tipe data. Oke, jelas sampai sini? Kelihatan ya gambar ya slide yang saya tampilkan ini? Ya, kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke, tipe data ya adalah jenis data yang dapat diolah oleh sebuah komputer. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman sebuah komputer. Itu adalah tipe data. Ya, jenis data yang akan diolah, yang akan dieksekusi oleh si komputer. Gitu. Nah, setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program sebaiknya kita tentukan terlebih dahulu jenis daripada tipe data itu. Gitu. Ya, jadi setiap variabel ya itu kita tentukan dulu jenis tipe datanya apa. Misalkan ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3 misalkan. Kira-kira tipe data apa nih yang akan kita gunakan untuk memunculkan angka tersebut begitu. Misalkan ya angka tadi berarti kita menggunakan tipe datanya adalah yang integer gitu, tipe data integer. Ya, tipe data memiliki beberapa kegunaan dalam jenis nilainya sesuai dengan apa nama dari tipe data tersebut. Adapun perbedaan jenis kelompok tipe data yang harus kita ketahui yaitu tipe data bilangan bulat, tipe data bilangan pecahan, dan tipe data boolean serta char. Bilangan bulat itu biasa kita gunakan dengan tipe datanya adalah integer. Bilangan pecahan kita masukkan tipe datanya adalah floating point. Dan tipe data boolean bila mana memiliki dua, ya memiliki dua, ya atau tidak, benar atau salah. Serta yang char. Yang char ini adalah untuk per kata, per kalimat. Itu kalau yang char. Nah, di sini ada banyak tipe data yang tersedia tergantung dari jenis bahasa pemrograman yang dipakai. Namun secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Tipe data itu terbagi jadi dua bagian. Ada tipe data yang primitif dan ada tipe data yang komposit. Gitu. Tipe data yang primitif adalah tipe data yang mendasar, tipe data yang langsung, tipe data yang paling dasar. Itu adalah tipe data primitif. Sedangkan tipe data yang komposit adalah tipe data bentukan dari dua atau lebih dari tipe data primitif. Itu kalau yang komposit.
Ya, kalau ingat sekali lagi, tipe data primitif adalah tipe data yang dasar, yang mendasar, sedangkan tipe data komposit adalah tipe data yang terdiri dari dua atau lebih dari tipe data yang primitif. Gitu. Tipe data primitif dia ada numerik, ada karakter, ada boolean. Sedangkan tipe data yang komposit dia ada array. Ya, array itu ada array satu dimensi, ada array dua dimensi, dan ada juga array multidimensi. Tipe data selanjutnya yang komposit ada record, ada image, ada datetime, ada subrank, dan ada numerasi. Itu adalah jenis-jenis daripada tipe data. Tetapi pada hari ini kita akan membahas mengenai tentang tipe data yang dari primitif. Gitu. Kita akan membahas tipe data dari tipe data primitif. Nah, di sini tipe data integer. Tipe data integer adalah tipe data yang dipakai untuk menampung angka bulat positif maupun yang negatif. Ya, kita ketahui angka bulat itu ada angka 1, angka 45, angka 10, angka 20, angka 13, angka 15. Artinya bilangan tersebut adalah bilangan bulat tanpa ada yang namanya koma. Gitu. Itulah tipe data yang integer. Di dalam bahasa C++ terdapat beberapa subtipe integer yang dibedakan berdasarkan jangkauan angka yang bisa ditampung. Setidaknya ada 4 tipe data integer dalam bahasa C++. Ada char, ada short, dan ada int, dan ada long. Gitu. Char, short, int, long. Perbedaan dari keempat tipe jenis tipe data tersebut dilihat dari jangkauan angkanya yang dapat ditampung. Misalkan jenis tipe datanya char. Char itu memiliki ukurannya 1 byte. Char itu memiliki ukurannya 1 byte. Dan jarak jangkauannya adalah 128 hingga 127. Yang short 2 byte minus 32,768 hingga 32,76767. Lalu ada int, ya ada long. Nah, ukuran memori penyimpanan ini adalah jumlah memori yang dibutuhkan untuk menyimpan angka tersebut. Ya, semakin besar jangkauannya, maka semakin banyak jumlah memori yang akan dibutuhkan. Gitu. Oke, sebelum mempraktekkan penggunaan tipe data int ini, sebelumnya kita persiapkan terlebih dahulu software dari bahasa C++. Ya, Anda bisa mendownloadnya kalau Anda menggunakan komputer. Ya. Lalu Anda ingin mencobanya secara offline, Anda bisa mendownloadnya dengan http shortforge.net projects orwell dev C++. Kalian tinggal ketik ini saja, lalu Anda buka di komputer di apa di Windows apa di Google Chrome. Nanti akan muncul install download. Tinggal Anda download, setelah download selesai baru Anda lakukan instalasi. Itu kalau Anda ingin mencoba menggunakan bahasa pemrograman Dev C++. Atau misalkan saya pengen mencobanya secara online langsung gitu. Kalau secara online langsung, ya sebentar saya praktekkan secara online ya. Kelihatan ya yang saya tampilkan ini ya. Kalau Anda ingin praktekkan secara online langsung, di sini ada GDOODLE ya. Ini kalian copy, lalu kalian paste atau kalian ketik ini di Google Chrome. Ya, sini saya coba ya. Tadi namanya www.jdoodle.com. Ini kalau Anda ingin
membuat program secara online tanpa kita melakukan instalasi di komputer kita. Gitu. Nah, ini dia tampilannya. Nah, di sini kita ingin menggunakan bahasa pemrograman apa gitu. Kalian tinggal lihat di sini. Kalian ingin menggunakan bahasa pemrograman apa? Oh, saya ingin menggunakan bahasa pemrograman Java. Oh, saya ingin PHP. Kalian bisa lihat di sini. Gitu. Ya. Oh, saya ingin menggunakan yang C++ nih. Oh, saya ingin menggunakan yang Pascal, bahasa pemrograman Pascal. Gitu. Karena kita ingin menggunakan bahasa pemrograman C++, ya bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah C++, tinggal kita klik ini, dia akan muncul. Ya, ini adalah skripnya yang akan kita gunakan. Tuh. Di sini adalah lembaran yang akan kita gunakan, sedangkan ini adalah hasilnya. Nih contoh, misalkan ketika Anda ketik ini semua, ini skrip ya, include IOStream using namespace std, int main, int x sama dengan 10, int y sama dengan 25, int z sama dengan x ditambah 25. Cout sum of ya x plus y sama dengan ditutup dengan tanda kurawal tutup. Ini ada kurawal pembuka dan ini ada kurawal penutup. Setelah itu kita execute. Ya. Maka program tersebut akan muncul adalah hasil ada 35. 35 ini adalah hasil daripada skrip yang Anda buat. Ini adalah coding. Anda akan membuat coding seperti ini. Maka hasilnya adalah yang ini. Ya. int x, int y, int z. Z sama dengan x ditambah y. Sum. Ya, penjumlahan x tambah y sama dengan penjumlahan 10 ditambah dengan 25, hasilnya adalah 35. Gitu. Ini adalah hasilnya nih. Ini adalah hasil, sedangkan ini adalah skrip yang akan kita buat. Nanti kamu ngetik ini semua nih. Include, using, int, bla 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 dan seterusnya. Maka ini adalah hasilnya. Oh, kalau seandainya saya ingin menggunakan yang lain, misalkan ya glot.io misalnya. Ya. Misalkan saya ingin membuka yang lain di glot.io. Benar nggak penulisannya nih? Ya. Tekan enter. Nah, ini adalah bahasa pemrograman secara online. Kita menggunakan bahasa itu yang mana? Apakah C++, Crystal, ada C Crash, ada C, ya, ada Java, ada JavaScript, ada PHP, banyak. Ya. Kita ingin C++, kita klik ini. Ya, ini adalah skrip yang akan kita buat, gitu. Misalkan Anda ketiknya di sini, nanti Anda ketiknya di sini, nanti ini adalah hasilnya. Misalkan Anda ketik tadi IOStream, include IOStream, nah, using namespace, bla 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 bla, hello world. Nanti yang akan dimunculkan adalah tulisan hello world. Kita coba kita runningkan. Hello world. Gitu. Cout itu yang akan ditampilkan di layar. Program yang berjalan itu adalah cout, yang ditampilkan adalah ini, cout ini. Sedangkan yang lainnya ini dari include, using, int itu adalah instruksinya. Komputer harus ngapain nih? Dia harus ngapain? Kita memberikan instruksi dengan menggunakan bahasa pemrograman. Sedangkan cout itu adalah yang akan ditampilkan dari instruksi yang sudah kita buat. Gitu. Ya, hasilnya adalah hello world. Kalau kita menggunakan yang Zilot. Oh, kalau seandainya, oh coba Pak, saya pengen coba yang ini, bener nggak Pak? Sama nggak? Gitu. Kita klik, kita copy aja ya. Lalu kita jalankan di sini. Kita runningkan. Ah, sama. Ya. Hasilnya adalah 35. Sum of X plus Y sama dengan 35. Gitu. Jadi Anda ingin buat kalkulator misalkan.
Anda bisa menggunakan bahasa C++ ini. Dev C++. Itu ya. Jadi ada beberapa program, ya, ada beberapa program yang secara online ya. Jadi kita tidak perlu mendownloadnya lagi, tidak perlu menginstal lagi pada komputer kita. Kita hanya tinggal mengetikkan alamat website tersebut, lalu kita jalankan, kita ketikkan skripnya, nanti di layar akan muncul. Nah, berikut ini adalah pengenalan dari text editor dari bahasa C++ secara online. Ini ada text editor yang tadi sudah saya perlihatkan ya. Dari GDO GLI ya. Lalu ada yang namanya REPL.it, ada tutorials point juga sama ya. Ini adalah teks jenis-jenis teks editor yang bisa kita gunakan dalam belajar bahasa pemrograman gitu. Jadi Pak, saya ingin belajar bahasa pemrograman Pak, tapi saya nggak punya aplikasinya. Anda buka aja dari website yang menyediakan bahasa pemrograman secara online. Anda tinggal buat di situ, jalankan, hasilnya nanti kelihatan. Ya, contoh penggunaan teks editor bahasa C++. Nah, kalau bahasa C++, ya, nah ya, ini ya penjelasan daripada yang tadi kita ketik. IOStream. Ya, di sini ada IOStream nih ya, yang tadi di sini kan ada IOStream nih. Di sini tadi kan ada IOStream, include IOStream. Include IOStream, menurut penjelasan di sini adalah merupakan singkatan dari input-output stream header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Itu. Include IOStream. Using namespace std digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki nama std. Ya, namespace std merupakan standar namespace dari C++ yang dapat kita gunakan untuk memanggil class, objek, fungsi yang terdapat di dalam namespace tersebut. Kayak contoh kayak cout. Ini cout termasuk ke dalam kategori std. Biasanya ada tulisannya std.2 cout. Karena kita sudah menggunakan using namespace std, maka di cout ini tidak perlu kita tuliskan kembali std-nya. Langsung saja kita tulis cout bla 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 gitu. Kalau seandainya kita tidak menggunakan using namespace std, kita tidak tulis di sini, maka di cout ini harus kita tulis std.2 cout gitu. Jadi fungsi daripada using namespace std ini, fungsinya adalah untuk memanggil tulisan std ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan std di depan kalimat cout, shin dan lain sebagainya. Ya, lalu di sini ada int main. Int main itu adalah fungsi daripada tipe data yang akan dikembalikan lagi kembali ke pengaturan awal. Maka kalau kita menggunakan int di sini, maka di paling bawah di akhir kalimat, di akhir script itu kita tuliskan return 0 ya, return 0. Nih. 0 ini untuk apa? 0 ini adalah untuk mengembalikan ke awal gitu. Setelah program dijalankan, setelah program dieksekusi, maka dia akan kembali ke awal, kembali lagi ke 0 gitu. Maka kalau kita menggunakan int main, maka di paling akhir script kita tuliskan dengan return 0. Lalu cout ini adalah yang akan ditampilkan pada layar kita. Apapun yang kamu tulis di sini, apapun instruksi yang kamu tulis di sini, itu akan ditampilkan di layar. Itu. Ya. Sedangkan ini adalah menggunakan dev C++. Kalau yang ini kita menggunakan yang glot ya. Sedangkan kalau ini menggunakan dev C++. Dev C++ juga sama. Pada bagian ini adalah area yang harus kita tuliskan. Kita ketik scriptnya, lalu kita klik execute ya. Lalu di situ ada compile and run. Kita klik itu, nanti akan muncul hasilnya seperti ini.
Kalau dari dev C++, dia akan muncul, hasilnya itu akan ditampilkan modelnya seperti command prompt atau CMD, ya, CMD ya, atau command prompt. Hasilnya dia akan yang keluar adalah command prompt atau CMD, CMD gitu. Hasilnya akan muncul di sana. Yo. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan tentang tipe data integer ini dan bagaimana caranya kita membuat bahasa pemrograman di secara online. Jadi kalau misalnya Anda ingin mencobanya silakan ya. Oke, jadi nanti maksud saya gini, Anda mencoba dari bahasa pemrograman secara online itu Anda coba ya. Anda kenali bahasa pemrograman yang Anda ingin mau itu yang seperti apa. Nanti setelah itu kamu tunjukkan hasilnya ke saya pada minggu besok. Pada hari Kamis Anda tunjukkan ke saya. Itu. Oke, jelas? Nah, kalau masih belum paham silahkan chat saya, WA saya, nanti akan kita bahas. Gitu. Oke, jelas? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ada enggak? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan Anda absensi di layar pesan. Ya, jadi Anda absensinya di sini. Ya, Anda ketik pesan dulu ya, Anda ketik pesan. Nama dan kelas ya, sebab saya kan gabungan dari kelas 10 TKJ dengan 10 MM. Jadi nama kelas. Nama kelas. Oke, Abdul Rojak ya, sudah. Azrul Fakhri sudah. Bayi Hakim kelas 10 MM. Terus Faris Ramadan. Iya, Pak. Hadir, Pak. Silakan di absen, Faris. Berarti ini yang hadir hanya kelas 10 MM saja ya, 10 TKJ-nya nggak ada yang hadir. Hadir, Pak. Ya, oke, kalau sudah, ya kameranya dibuka ya. Saya ingin foto sebagai bukti kita melakukan online. Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada ya saya akhiri ya pertemuan kita di siang hari ini. Jadi bila mana Anda mengalami kesulitan dalam pembelajaran, Anda silakan chat saya atau bertanya melalui via WA atau dari apapun. Ya, insya Allah pasti akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.